Rangkuman materi IPS, kelas 4 semester 2. Materi yang akan dibahas: peran dan tugas di lingkungan sekolah dan masyarakat, peraturan tertulis dan tidak tertulis, tanggung jawab di sekolah dan masyarakat, kearifan lokal, contoh keragaman budaya, faktor dan manfaat keragaman budaya. Peran dan tugas di lingkungan sekolah. Perhatikan tabel di bawah ini. Peran tugas. Kepala sekolah bertugas memimpin sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru mengajar dan membimbing siswa. Siswa belajar, mengerjakan tugas dan menaati peraturan sekolah. Petugas kebersihan sekolah memastikan lingkungan sekolah tetap bersih, sehat, dan aman. Petugas perpustakaan menyusun dan mengelola koleksi buku dan bahan bacaan lainnya. Petugas kantin menyiapkan makanan dan minuman yang berkualitas untuk siswa. Peran dan tugas di lingkungan masyarakat. Perhatikan tabel di bawah ini. Peran tugas. Kepala suku menjaga tradisi dan mengelola suku. Kepala desa memimpin warga desa dan membangun desa. Ketua RT memimpin beberapa kepala keluarga. Ketua RW memimpin beberapa ketua RT. Petugas keamanan, Hansip, menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Warga masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat. Peraturan dibagi menjadi dua. Peraturan tertulis adalah aturan yang dibuat dan disepakati bersama yang kemudian ditulis untuk dilaksanakan. Peraturan ini biasanya dibuat oleh lembaga yang berwenang. Peraturan ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas seperti denda atau pidana. Contoh, menggunakan helm saat berkendara, datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, wajib memiliki KTP saat 17 tahun sedangkan peraturan tidak tertulis adalah kesepakatan bersama yang berlaku dan dijalankan oleh suatu masyarakat. Biasanya peraturan ini diyakini secara turun-temurun bila melanggar akan mendapatkan sanksi moral. Contoh, berhenti saat ada orang yang menyeberang jalan, menolong orang yang membutuhkan, membiasakan budaya antri, mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat. Tanggung jawabku. Tanggung jawabku di sekolah adalah belajar dengan rajin, menaati peraturan sekolah, menghormati guru, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sedangkan di masyarakat tanggung jawabku adalah membantu orang tua, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Contoh kearifan lokal tradisi Sasi. Sasi merupakan larangan sementara untuk tidak mengambil hasil alam, baik hutan maupun laut, dalam waktu tertentu, dengan tujuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh masyarakat Maluku dan Papua. Contoh kearifan lokal Serentahun. Tradisi Serentahun adalah upacara adat panen padi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda sebagai ungkapan syukur atas hasil panen dan harapan untuk panen yang lebih baik di tahun berikutnya. Contoh kearifan lokal Cuci Negeri. Tradisi Cuci Negeri adalah sebuah ritual adat yang dilakukan di negeri Soya, Maluku, untuk membersihkan diri dan lingkungan dari segala hal negatif dan membersihkan lingkungan secara gotong royong. Faktor keberagaman budaya di Indonesia. 1. Letak Indonesia yang strategis. Indonesia memiliki letak strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional, sehingga budaya luar mudah masuk dan bercampur dengan budaya lokal, menciptakan keberagaman. 2. Kondisi alam Indonesia. Keanekaragaman kondisi alam, seperti pegunungan, pantai, dan hutan, juga menjadi faktor penentu keberagaman budaya.
Kondisi alam yang berbeda memengaruhi pola hidup masyarakat, cara beradaptasi, dan bentuk-bentuk budaya yang berkembang. 3. Penerimaan masyarakat terhadap perbuahan, sikap masyarakat terhadap perubahan, baik perubahan nilai, budaya, maupun teknologi, juga berpengaruh. Beberapa masyarakat lebih terbuka terhadap pengaruh budaya luar, sementara yang lain lebih mempertahankan tradisi mereka. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia: suku, rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, bahasa daerah, tari daerah, agama, alat musik, senjata tradisional, makanan khas. Upaya melestarikan budaya di Indonesia diantaranya: 1. Mempelajari budaya lokal. 2. Mengikutsertakan masyarakat dalam pelestarian budaya. 3. Memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. 4. Tidak terpengaruh budaya asing. 5. Pelestarian melalui pendidikan. Manfaat keberagaman budaya diantaranya: 1. Peningkatan toleransi. 2. Meningkatkan potensi pariwisata. 3. Meningkatkan rasa nasionalisme. 4. Memperkaya kebudayaan nasional. 5. Membentuk identitas bangsa. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses dinamis di mana individu atau kelompok saling berinteraksi dan membangun hubungan. Ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Tujuan interaksi sosial: menjalin hubungan. Interaksi sosial memungkinkan kita untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Kerjasama. Interaksi sosial adalah fondasi bagi kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, proyek, atau kegiatan sosial. Menjalin hubungan. Interaksi sosial memungkinkan kita untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Menjalin hubungan. Interaksi sosial memungkinkan kita untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan orang lain. Interaksi sosial dibagi menjadi interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada persatuan dan hal positif, sedangkan interaksi disosiatif mengarah pada perpecahan dan hal negatif. Contoh interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. Contohnya, tim sepak bola yang bekerja sama untuk memenangkan pertandingan, warga desa yang melakukan gotong royong, atau siswa yang mengerjakan tugas kelompok. 2. Akomodasi. Contohnya, toleransi antar umat beragama, pernikahan antar budaya, atau penyelesaian konflik dengan saling memahami. 3. Asimilasi. Contohnya, seorang imigran yang menyesuaikan diri dengan budaya baru. 4. Akulturasi. Contohnya, masyarakat yang memadukan unsur budaya lama dengan budaya baru. Contoh interaksi sosial disosiatif. 1. Persaingan, kompetisi. Contohnya, persaingan antar pedagang, persaingan dalam ujian, atau kompetisi dalam olahraga. 2. Kontravensi. Contohnya, perbedaan pendapat dalam kelompok, kritik atau protes yang konstruktif. 3. Pertentangan, konflik. Contohnya, perkelahian antar teman, konflik antar kelompok, atau pertentangan dalam politik. 4. Bullying. Contohnya, perundungan di sekolah atau tempat kerja. 5. Diskriminasi. Contohnya, penolakan pekerjaan karena perbedaan ras atau agama. 6. Pengkhianatan. Contohnya, seorang teman yang mengkhianati kelompoknya. Terima kasih, semangat belajar.